Kembali bersama kami di NTV Sport. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan bertemu dengan Bro Marco dengan gocekannya hari ini. Nggak jauh-jauh dari laga yang sudah dinantikan oleh semua pecinta sepak bola. Apalagi kalau bukan final Liga Champions yang mempertemukan antara penguasa Inggris yaitu Arsenal dan juga PSG yang menjadi juara bertahan dari Liga Champions musim lalu. Marco, halo, Mai. Hari ini yang akan kamu sorot sepertinya adalah kemewahan dari skuad masing-masing ya. Iya, kalau kita lihat tadi ada breaking news dari Prancis dan kita bicara juga dari Prancis juga nih. Ada PSG dari Prancis yang akan berhadapan dengan wakil Inggris, Arsenal. Oh iya, tadinya saya mau bilang kalau tadi kan kita di Prancis itu pertemuan mewah gitu. Nah ini juga mewah ini juga juga mewah juga Betul, nih, sama-sama dari Prancis dan sama-sama mewah, Marco. Betul, Prancis itu kan identik dengan kemewahannya. Banyak hal-hal yang ya luxury lah di Prancis. Tapi ya, kita tahu bahwa Liga Champions akan mempertemukan dua tim ini di partai final di Budapest di Hungaria nanti tanggal Sabtu, di mana kita juga nanti akan ada live reaction juga di sana. Betul, jadi ya. tetap di Nusantara TV kita ikutin terus nanti live reactionnya. Ada siapa tadi? Ada Kurniawan Julianto juga yang ikut, ada Supriyono juga di sana. Dan untuk memanaskan live reaction nanti kita bahas juga PSG versus Arsenal. Tapi kali ini kita nggak terlalu teknis karena tadi udah banyak yang bicara teknis terkait dua tim ini. Kita akan bahas adu mewah skuad PSG versus Arsenal. Dan kita akan melihat beberapa data. Mai, ini dia dan pemirsa Nusantara TV. Ini ada beberapa data yang menggambarkan bagaimana mewahnya kedua skuad ini. Kalau kita lihat di nilai pasar, total nilai pasar di sini tidak jauh berbeda, 1,21 miliar euro dan 1,23 miliar euro. Walaupun 0,2 ini ya kalau di kita banyak lah ya, tapi nggak jauh beda skuadnya. Jadi ini adalah harga-harga pemain mereka. Apabila ditotalkan semua kira-kira nilainya itu 1,21 miliar euro untuk PSG dan juga 1,23 miliar euro untuk Arsenal. Jadi mewah karena memang banyak pemain-pemain yang mahal di sana. Dan kalau kita lihat rata harganya 50,52 juta euro berbanding 51,21 juta euro. Dan yang menarik sebenarnya ada di sini bahwa skuad PSG itu lebih muda rata-rata usianya dibandingkan dengan skuad pemain Arsenal, di mana PSG di sini ada 24,2 tahun ini rata-ratanya, sementara di Arsenal 26,6 tahun. Walaupun di sana ada pemain termuda yang kemarin mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang menjuarai Liga Inggris ya, ada Max Doman di sana 16 tahun. Namun kalau dirata-ratakan usia pemain-pemain PSG masih lebih muda daripada pemain Arsenal. Lalu ada jumlah pemain timnas, ini angka yang tidak main-main. Ini adalah kemewahan yang tentu sangat diinginkan oleh setiap tim. Privilege ya buat Privilege, di mana mereka PSG. memiliki pemain-pemain timnas. Kita tahu kan pemain timnas pasti kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Mereka mewakili negaranya dan berarti mereka adalah pemain terbaik paling tidak di negaranya. Dan mereka sama-sama memiliki 20 pemain yang berlabel timnas. Dan jumlah pemain asing ada 17 di Arsenal, 16 di PSG. Artinya yang bermain di PSG yang bukan dari Prancis ada 16 orang, sementara yang bermain di Arsenal bukan warga negara Inggris ada 17. Dan ini adalah kemewahan skuad antara PSG dan Arsenal. Kalau kita membandingkan ibarat mobil Peugeot dan Rolls Royce, dua-duanya mewah walaupun bukan mobil supercar ya yang bisa diajak lari, tapi dua-duanya cukup mewah. Dan ini dia gambaran dari PSG dan Arsenal. Nah, lalu apalagi yang menarik dari pertemuan kedua tim ini? Ya, ini dia pelatih, mewah juga. Betul. Ada profil dua pelatih yang akan bertemu nanti. Ada Luis Enrique dan di Arsenal ada Mikel Arteta. Kalau kita lihat dari usianya 44 tahun dan 56 tahun, artinya di atas 40 ya. Jadi life began at 40 ya gitu. Jadi ya boleh dikatakan sudah senior tapi belum terlalu tua lah. Kan gitu. Termasuk muda, 44 tahun 44 bisa tahun mengangkat trofi ya, Marco? Iya, muda sih. 44 tahun udah bawa Arsenal juara Liga Inggris. Betul. Ya. Meskipun harus memakan waktu berapa tahun? 10 lama. Tahun ya kalau nggak salah dia di sana. 1 dekade paling tidak. Dia akhirnya mengangkat trofi Liga Inggris. 22 tahun kalau untuk trofinya. Oh iya. Ya. Dan ini dia yang menarik sebenarnya kan, ini adalah rekor pertemuan antara Luis Enrique berhadapan dengan Arsenal itu bukan kali ini saja. Dia sudah bertemu 5 laga. Mungkin sebelumnya bersama Barcelona juga, dan dia sekarang berlatih PSG.
dia memenangkan 4 pertandingan, artinya dia cukup mengetahui bagaimana cara memenangkan pertandingan melawan Arsenal dan hanya kalah 1 kali, tidak pernah seri dan kalah sekali, artinya kemenangan rata kemenangannya 2,4 yang cukup baik ya, dalam artian Luis Enrique sangat mengetahui atau mengenal betul karakter dari The Gunners. Lalu kalau kita lihat rekor dari Mikel Arteta saat berhadapan dengan PSG, dia baru bermain 3 kali, baru memimpin Arsenal berhadapan dengan PSG 3 kali, hanya menang sekali dan kalah 2 kali. Jadi kalau kita lihat ratanya itu lebih kecil dibandingkan dengan Luis Enrique. Nah, pertemuan keduanya juga sudah antara pelatih Luis Enrique dan Mikel Arteta juga bukan baru ini terjadi. Mereka udah bertemu juga 3 kali, di mana kalau kita lihat di sini rekornya adalah unggul Luis Enrique 2 kali, dia hanya kalah sekali, sementara ya kebalikannya Arteta kalah 2 kali dan menang sekali. Jadi head to head antara Arteta dan Luis Enrique itu masih dominan Luis Enrique. Jadi ini tentu menjadi angka-angka atau statistik-statistik yang mungkin nanti bisa memprediksi jalannya pertandingan di Budapest nanti di Puskás Arena Budapest, Hongaria. Hungaria, betul sekali. Mungkin bisa dikatakan bahwa untuk pelatih begitu ya, semakin usianya semakin senior, artinya pengalamannya juga semakin banyak ya Marco ya, dibandingkan yang lebih muda mungkin. Ya, jadi sebenarnya dua-duanya pelatih yang memang berbeda karakter ya, bahwa Luis Enrique memang sudah memiliki pengalaman cukup banyak menangani beberapa klub dan membawa klub juara walaupun berbeda-beda gitu. Sementara Mikel Arteta dia baru meraih trofi bersama Arsenal, Piala FA dan juga kemarin Liga Inggris ya untuk pertama kali, dan ini akan menjadi... Mereka juga sepertinya punya strategi yang berbeda begitu ya, melihat kekuatan dari tim masing-masing, seperti PSG yang memang punya kekuatan untuk menyerang dengan salah satu pemain yang menjadi top scorer tentunya ada Chiva Kvaratskhelia, dan juga kalau kita lihat Arsenal sangat luar biasa dalam bertahan, betul ya, ini menjadi strategi yang penting bagi keduanya tentunya. Dan menarik juga Mai bahwa Mikel Arteta belum pernah kalah di Liga Champions musim ini, dari babak fase League sampai dia saat ini membawa timnya ke final, itu belum pernah kalah, sementara PSG sudah mengalami kekalahan dan mereka harus melalui babak playoff untuk melangkah ke fase knockout. Artinya apakah kejadian di 2004 lalu akan terulang kembali? Saat itu juga mereka hanya kalah sekali di final dan gagal juara. Ini juga akan menjadi statistik yang mungkin menghantui Arsenal besok. Apakah mereka akan kalah sekali dan gagal juara? Tapi sejauh ini paling tidak mereka sudah lebih bisa bermain lepas karena sudah mengamankan trofi Liga Inggris, dan ini sangat penting bagi para pemain agar tidak tampil demam panggung saat tampil di final berhadapan dengan menambah kepercayaan diri ya Marco ya. Betul sekali, Mai. Dan bagi Luis Enrique sebenarnya ini adalah pertarungan yang boleh dikatakan bukan hal baru juga. Mereka juga sudah bertemu di semifinal musim lalu dan PSG berhasil menang, dan ini pertemuan kedua mereka di musim ini di final, dan paling tidak bekal mereka menjadi juara bertahan juga paling tidak memberikan rasa percaya diri kepada para pemain. Dan yang menarik juga adalah ada data yang menyebutkan bahwa jumlah menit bermain pemain-pemain PSG dan Arsenal itu berbeda hampir 7.000 menit. Jadi permain Arsenal itu lebih terancam kelelahannya cukup besar karena mereka terlalu sering bermain menggunakan squad utamanya, sementara PSG mereka itu setelah mengamankan gelar di pekan ke-29 Ligue 1, mereka lebih banyak menurunkan pemain pelapis. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi Mikel Arteta. Pemain-pemainnya sangat sering bermain di Liga dan juga di Liga Champions, dan tentunya kelelahan akan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Arsenal saat berhadapan dengan PSG. Dan ini dia kembali skuad mewahnya. Ada PSG dengan Joao Neves, pemain asal Portugal, memiliki nilai pasarnya mencapai atau hampir 110 juta euro. Sementara di Arsenal ada Bukayo Saka dengan angka 120 juta euro. Tapi kalau kita lihat di sini perbedaannya adalah Joao Neves lebih muda, 21 tahun, dan Bukayo Saka 24 tahun, dan memang Bukayo Saka kedua ini adalah pemain kunci yang akan tampil nanti di laga final di Budapest nanti. Dan dengan memiliki pemain-pemain yang berharga cukup tinggi, tentu ini menjadi salah satu ukuran dari kualitas pemain yang mereka miliki nanti, Mai. Jadi kemewahan ini bukan hanya sekedar flexing doang, tapi ini bagian dari representasi bagaimana kekuatan tim itu nanti akan berlaga saat di final nanti, Mai. Oke, apakah ada informasi Marco pemain-pemain mereka dalam kondisi yang prima semuanya, ataukah ada informasi mengenai cedera?
Iya, sejauh ini sih sebenarnya ada beberapa pemain yang kemarin sempat cedera tapi sudah mulai belum ada. Jumpa pers akan berlangsung besok sehari sebelum pertandingan. Jumat dan pertandingan Sabtu biasanya mereka akan menyampaikan apakah akan ada pemain-pemain yang memang cedera dan tidak bisa bermain saat di final nanti. Tapi sejauh ini sih masih seluruh beberapa pemain yang masih cedera itu masih dalam pemulihan dan belum bisa dipastikan apakah mereka bisa main atau tidak nanti di babak final. Seperti itu. Tapi yang pasti mayoritas the winning team mereka akan tampil di final nanti. Oke, dan tentunya kita nantikan final Liga Champions yang kita juga akan ada live reaction tentunya ya di NTV Sportcast. Betul tentunya bisa disaksikan di layar kaca Nusantara TV dan juga Sabtu 30 Mei. Betul, YouTube dari Nusantara TV juga ya. Sabtu 30 Mei pukul berapa? Jam 10 kita mulai live jam 10 dan jangan lupa ada bintang tamu yang cukup legendaris, Kurniawan Dwi Julianto dan juga Supriyono Prima yang dua-duanya sama-sama pernah main di Timnas Primavera. Jadi mereka nanti akan seru-seruan bareng kita nanti, Mai. Yes, dan juga bagi yang mau menyaksikan atau nobar juga akan ada informasi untuk nobar juga ya di sini. Jadi bisa langsung saja cek atau di Novotel tentunya. Betul, di Instagram dari Nusantara TV dan juga dari Novotel ya, betul ya. Oke, kalau begitu ini sepertinya menjadi penutup kita untuk hari ini, Marco. Terima kasih banyak untuk gocekannya. Kita ketemu di live reaction Sportcast kita, oke? Baik, terima kasih, Mai. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri NTV Sport hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan NTV Sport. Saya Anita Umay, pamit undur diri. Have a good night. Sampai jumpa.